Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Namun, di balik manfaat besar yang ditawarkannya, teknologi juga membawa dampak negatif yang perlu kita hadapi bersama. Cyberbullying. Fenomena ini sering terjadi di kalangan remaja dan memberikan dampak serius pada kesehatan mental mereka. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu cyberbullying, dampaknya, faktor resiko, serta langkah-langkah untuk mencegah dan menanganinya. Perkenalkan, saya Fitri Ambarwati dengan NIM 140762498 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Jakarta. Cyberbullying adalah perilaku agresif yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial atau pesan instan. Tindakan ini mencakup penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, intimidasi, hingga pengucilan di dunia maya. Menurut survei UNICEF, sebanyak 45% anak muda di Indonesia berusia 14 sampai 24 tahun pernah menjadi korban cyberbullying. Data ini menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah hal sepele. Bayangkan, seorang remaja yang setiap hari menghadapi komentar negatif di media sosial, perasaan takut dan malu yang mereka alami tentu sangat mempengaruhi keseharian mereka. Nah, kalau untuk cyber ini ada hal yang menarik. Jadi KPAI pada tahun 2016 itu menerima bully yang melalui cyber. Jadi kita punya bidang namanya pornografi dan cybercrime. Nah, di bidang ini kemudian banyak yang melapor. Itu terjadi di 2016. Di 2015 ke bawah, nol. Nah, ini kayaknya era media sosial sangat berpengaruh. Era digital. Nah, kita nggak bisa misahin anak-anak kita zaman sekarang, generasi yang sekarang hadir di sini dengan handphonenya, dengan media sosial. Itu nggak bisa. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua sebenarnya tetap membolehkan itu, tapi punya tanggung jawab. Apalagi kalau dia anak-anak. Karena sebenarnya punya handphone itu harusnya boleh di usia 13 tahun. Tapi kan banyak anak belum 13 sudah punya. Nah, berarti orang tua kalau menyediakan gadget, menyediakan wifi, dia harus juga menyediakan dirinya untuk melakukan yang namanya kontrol. Dampak dari cyberbullying tidak hanya terjadi sesaat, tetapi bisa bertahan lama. Korban seringkali mengalami stres berat, kecemasan, dan depresi yang mendalam. Dalam beberapa kasus,
bahkan muncul pikiran untuk mengakhiri hidup. Selain itu, cyberbullying juga mempengaruhi kepercayaan diri korban, merusak hubungan sosial, dan menurunkan prestasi akademik mereka. Dukungan yang tepat dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting untuk membantu korban pulih dari trauma ini. Ada beberapa faktor yang membuat remaja lebih rentan terhadap cyberbullying. Pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua yang memungkinkan anak merasa bebas bertindak tanpa konsekuensi. Kedua, tekanan dari teman sebaya yang mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku negatif ini. Selain itu, penggunaan media sosial secara berlebihan juga memicu kecemasan dan rasa tidak nyaman yang sering dimanfaatkan oleh pelaku cyberbullying. Konflik interpersonal dan perbedaan budaya juga menjadi faktor yang kerap memicu terjadinya tindakan ini. Tapi, kalau hal-hal seperti itu sudah terjadi pada kamu, gimana ya cara mengatasinya? Nah, aku mau share 5 tips berikut. Pertama, laporkan. Jangan kamu pendam sendiri ya. Biarpun mungkin kamu merasa malu memberitahu orang lain. Bisa kamu laporkan ke orang dewasa yang kamu percayai, seperti orang tuamu. Orang tuamu mungkin akan membatasi penggunaan HP-mu supaya kamu gak digituin lagi. Kalau kamu gak mau HP-mu disita, ingat ya, kalau orang tuamu berniat baik. Lebih baik kamu gak main HP sebentar daripada kamu jadi stres dan sedih. Kalau dibiarkan, semakin lama cyberbullying bisa makin parah loh. Kedua, jangan dibalas. Karena kalau dibalas, yang membuli malah makin menjadi-jadi. Ketika membalas, perasaan kamu pun gak enak. Mendingan gak usah deh. Sebaliknya, boleh kamu simpan buktinya. Kalau kamu kenal orang yang membuli, bisa nantinya dengan bukti itu kamu laporkan ke orang dewasa yang bisa membantu menindaklanjuti, seperti orang tua atau guru. Keempat, memblok pembaginya. Kebanyakan aplikasi atau gawai punya fitur blocking atau melarang orang itu untuk mengirim pesan ke kita. Terakhir, mencegah lebih baik daripada menyembuhkan. Tindakan mencegah misalnya hindari memposting hal-hal yang bisa mengundang komentar negatif. Misalnya, hal yang bisa dianggap pamer atau menyinggung orang lain atau golongan lain. Dan pintar-pintar memilih teman di sosmed. Gak usah kamu terima semua undangan dari orang yang gak dikenal ya. Nah, itu dia 5 tips dariku. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah cyberbullying? Sebagai orang tua, penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak, dengarkan cerita mereka, ajarkan mereka etika digital, dan bantu mereka melaporkan perundungan yang terjadi. Di sekolah, guru dapat berperan melalui edukasi tentang keamanan digital dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Sementara itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama dalam menciptakan regulasi yang melindungi korban dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku. Langkah-langkah ini akan membantu mencegah dan menangani cyberbullying yang lebih efektif. Cyberbullying adalah ancaman nyata yang membutuhkan perhatian kita bersama. Teknologi seharusnya menjadi alat yang memperbaiki kehidupan, bukan merusaknya. Dengan kerjasama dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung bagi generasi muda. Mari bersama-sama melawan cyberbullying demi masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ambarwati dengan NIM 14076-24098 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menciptakan dunia digital yang lebih ramah dan penuh kebaikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.